Sekarang mari kita bayangkan. Kita tidak mungkin akan bisa menciptakan keadilan. Kita tidak mungkin akan bisa menegakkan keadilan kalau kita tidak mendidik diri kita sendiri untuk berbuat adil. Puasa adalah satu perintah dari Allah, di mana kita difasilitasi untuk mendidik diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang adil. Mengapa bisa seperti itu? Mari kita membayangkan. Jika ibadah-ibadah yang lain itu bisa dikatakan sepenuhnya adalah untuk Allah, maka puasa ini adalah sejenis ibadah yang mengatur kedisiplinan jasmani. Coba, kita tidak mungkin bisa mengatur kedisiplinan jasmani kita jika kita tidak mendidik hati kita. Kita makan dilarang. Sesuatu yang pada dasarnya halal boleh dilarang. Minum dilarang. Pokoknya kita harus merasakan kelaparan. Sampai mati tidak boleh. Karena Allah tidak memerintahkan sesuatu pada hambanya untuk membuat hambanya mati. Tidak. Rasa lapar itu adalah perasaan kedua, ketakutan kedua setelah kematian. Jadi manusia itu memiliki ketakutan yang paling ultimate, yang paling ditakuti itu adalah kematian. Perasaan lapar itu adalah perasaan ketakutan nomor 2. Karena lapar itu akan mengantarkan orang pada kemungkinan dia untuk mati. Kalau kita diperintahkan untuk berpuasa, maka sebetulnya kita diletakkan oleh Allah dalam satu jalur di mana kalau saya larang untuk makan dan minum, maka satu langkah berikutnya kamu akan berada di situasi kematian. Nah, ini rahasianya. Mengapa Allah sebegitunya meminta kita untuk melaksanakan kewajiban ini, kewajiban puasa. Kalau kita tidak hati-hati, kewajiban ini itu hanya akan sampai mengantarkan kita kepada merasakan lapar dan dahaga. Hanya itu. Padahal ini adalah agar kita bertakwa, menjadi pribadi yang muttaqin. Maka ada sesuatu yang harus kita petik, bahwa selapar-laparnya kita selama berpuasa, kita masih ada harapan untuk ada sesuatu yang kita makan pada saat maghrib nanti, agar kita tidak mati. Selapar apapun kita, hidangan yang disiapkan pada saat maghrib mungkin lebih nikmat daripada hidangan di hari-hari biasa. Tapi mari kita membayangkan, ratusan orang di luar sana, ribuan orang di luar sana, tidak hanya 1 bulan dalam setahun, tapi setiap hari selama sekian tahun, bertahun-tahun, yang hidupnya selalu dicekam kelaparan, yang hidupnya hanya memerlukan sejengkal langkah untuk sampai pada tahap menjemput kematian. Mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan. Mereka adalah para yatim di bumi ini. Mereka adalah orang-orang miskin. Sementara pada saat yang sama, banyak orang yang mengaku beragama, banyak orang yang kesana kemari teriak-teriak membela agama, banyak orang yang kesana kemari menggunakan pakaian-pakaian kebesaran, sehingga dia dianggap sebagai orang yang paling beragama. Tapi mereka sepenuhnya melalaikan orang-orang ini, mengabaikan orang ini,
seakan-akan beragama hanya untuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempedulikan keadilan kepada sesama. Justru dengan agama, dengan dalih agama tepatnya, dengan dalih Tuhan, menyebarkan ketidakadilan kemana-mana, mengabaikan seluruh ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan ekonomi yang memungkinkan orang-orang seperti ini, seperti tikus yang mati di lumbung padi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi semua makhluknya di atas bumi. Tidak ada satupun makhluknya, bahkan burung yang terbang di angkasa, tidak ada satupun makhluknya yang tidak dicukupi. Tapi mengapa saat ini kekayaan hanya dinikmati segelintir orang, sementara jutaan orang setiap hari harus menanggung kelaparan, setiap hari harus dihantui kemungkinan akan mati di esok harinya? Ini semuanya karena ketidakadilan. Kalau kita berteriak ketidakadilan, bisa saja, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kita tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan kalau kita tidak pernah mendidik diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang adil, pribadi yang bisa merasakan kesedihan orang lain, pribadi yang bisa berempati kepada ketersingkiran orang-orang lain. Puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita untuk mendidik diri kita agar kita memiliki empati kepada orang lain, agar seluruh ibadah yang kita lakukan pada Allah bukan hanya kamuflase untuk menutupi ketidakadilan kita, untuk menutupi keculasan kita. Karena ibadah seperti itu, katanya Allah, itu adalah perilaku orang-orang yang hanya mendustakan agama. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakan perintah agama. Karena orang yang sungguh-sungguh mengerjakan perintah agama adalah mereka yang beribadah pada Allah, tapi pada saat yang sama juga memiliki kepedulian kepada sesama, rasa empati sosial untuk menegakkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Saya kira seperti itu. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.